Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setiamu yang boleh kami alami di dalam hidup ini, itu semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Dengan apakah kami balas kasih-Mu, selain kami memuji dan menyembah di hadapan Tuhan, dan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini yaitu renungan harian hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, terambil dari kitab Zefania 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai topik beribadah kepada Tuhan dengan bibir yang bersih dan bahu-membahu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang bagaimana hukuman atas Yerusalem yang Tuhan jatuhkan di dalam kehidupan bangsa Israel yang sering melukai hati Tuhan, bahwa hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam kitab Zefania pasal 3 ini, Allah mengutus Nabi Zefania untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain di hadapan Tuhan. Yang pertama kita lihat, menelanjangi perbuatan-perbuatan dosa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan bagaimana situasi kondisi yang real bangsa Israel yang jauh daripada Tuhan, tidak dengar-dengaran akan Tuhan, bahkan membangkang di dalam kehidupan, tindakan, perilaku sehari-hari. Bahkan hidup mereka hidup yang congkak, hidup yang sombong, hidup yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Bahkan yang kedua, tindakan Allah akan perbuatan mereka di ayat 6 sampai ayat 7. Tuhan berinisiatif untuk menyatakan kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan akan hidup umat manusia, terlebih buat bangsa Yerusalem dan bangsa-bangsa lain, supaya berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana keputusan Allah di dalam kehidupan kita. Keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Itulah sikap, ketegasan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah bangsa Israel ditinggalkan Allah? Yang kedua, apakah Israel habis lenyap karena murka Allah? Saudaraku yang dikasih, dalam kitab Zefania 3 ini, Allah mengutus Nabi Zefania untuk memberitakan janji keselamatan bagi umatnya. Allah menyatakan cintanya yang besar melebihi murkanya kepada umat Israel dan bangsa-bangsa lain. Tentu belas kasihan Allah turun, inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel
dan bangsa-bangsa lain untuk datang bertobat dan meninggalkan segala perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hidup yang baru, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kelemahan dan kejatuhan mereka di hadapan Allah, membuat mereka bangkit menjadi kehidupan yang baru. Allah memberikan pengharapan yang pasti akan kehidupan mereka jalani sehari-hari. Tentu ada perubahan, ada konsolidasi, inisiatif Allah untuk memberikan ruang dan waktu dan kesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahkan keadaan hidup mereka dipulihkan dan kehidupan mereka dikuatkan oleh Allah lewat iman, pengharapan, dan kasih Allah itu, supaya umat Israel, umat yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, Tuhan berkata, "Jangan takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau bersorak-sorai." Tuhan melihat kesungguhan hati bangsa Israel. Hati yang keras, hati yang tegak tengkuk. Tetapi Tuhan melembutkan, Tuhan perbaharui supaya menjadi hati yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Dan saat ini juga disuarakan bagi kehidupan kita saat ini, masa kini, supaya hidup kita hidup yang diperbaharui. Kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan, pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib untuk saudara dan saya, supaya hidup kita hidup yang perubahan totalitas, menjadi hidup yang taat dan setia kepada Tuhan, menjadi mau umat Allah yang memuji dan memuliakan Tuhan, dan perbuatan kita perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, dengan tindakan, perilaku, sikap kita sebagai umat Tuhan, umat yang percaya, umat yang sudah ditebus dengan darah-Nya yang kudus, supaya hidup kita hidup yang berkemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menyentuh dan menguatkan kita dalam masa penantian untuk tetap setia dan taat. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan, bahkan kelemahan-kelemahan, kerapuan-kerapuan di dalam kehidupan dagingia, jasmani kita, tetapi Tuhan kuatkan roh iman kita untuk menyala-nyala memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kelemahan dan kerapuan itu di dalam diri kita, ada ketakutan dalam perjalanan hidup ini pasti kita alami, tetapi ada kuasa dan kasih Tuhan untuk memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, untuk itu Allah memberikan pengharapan yang pasti akan kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita, untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, bahwa hidup kita hidup yang beribadah kepada Tuhan dengan bibir yang bersih, hati yang bersih. Jagalah hatimu, jagalah hidupmu untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan, dan kita hidup
berkemenangan. Dan kita mau diperbaharui, bahu-membahu dalam iman kepercayaan kita untuk senantiasa hidup kita berkenan hadapan kita. Teruslah belajar, teruslah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan keberadaanmu saat ini. Siapapun hidup kita di hadapan Tuhan adalah hidup karena belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan bibir yang bersih, dengan mulut yang disuci kuduskan Tuhan, untuk kami bersorai-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Dan terus kami bahu-membahu, bergotong royong, bersemangat membangun kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Bahkan rumah ibadah, persekutuan, doa, dimanapun kami berada, supaya kami bergandengan tangan, membawa segala pergumulan umat-Mu, bangsa-Mu, yaitu bangsa Indonesia yang kami cintai, dan umat Allah yang ada di tengah-tengah bangsa yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.